Sampurasun, Bobotoh, Persib Bandung. Selamat datang di channel Kilas Persib. Kami akan memberikan informasi update terbaru seputar Persib Bandung. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar dapat mengetahui update terbaru seputar Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyesalkan kegagalan timnya membawa pulang 3 poin dari markas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul. Namun, Bojan Hodak justru memberikan kabar baik. Ada 2 hadiah penalti yang diberikan wasit Excel Febrian Sinaga tapi gagal dikonversi menjadi gol. Kami gagal memanfaatkan 2 penalti, jadi apa yang harus saya katakan saat ada 2 penalti gagal dalam satu pertandingan? Buka Bojan Hodak pada sesi jumpa pers. Secara keseluruhan permainan Persib dinilai oleh Bojan Hodak sudah tampil baik, terutama dari sisi pertahanan karena tidak banyak memberi luang lawan menciptakan peluang. Menurut saya dari pertahanan kami sudah bermain dengan baik, kecuali penalti. Menurut saya mereka tidak menciptakan peluang lain dan hanya ada 1 tendangan dari luar kotak penalti. Itu artinya kami baik-baik saja, ujar Bojan. Reaksi Bojan Hodak melihat Ciro Apes marah. Marklock terlihat mengamuk di ruang ganti setelah Persib menelan kekalahan. Inilah reaksi Bojan Hodak. Ini merupakan laga pekan kedua Persib Bandung yang kalah. Pada kesempatan tersebut, Persib mengalami kekalahan menyakitkan dengan skor 1-2. Pemain yang juga berstatus kapten tim itu bahkan meluapkan emosinya di ruang ganti. Hal tersebut terlihat dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram resmi Persib. Saking emosinya, Marklock sampai melemparkan botol air mineral ke lantai. Pemain berposisi sebagai gelandang itu lalu berharap pemain Persib bisa mengambil pelajaran dari kekalahan melawan Persijap. Aku tak keberatan kita kalah, tapi jangan seperti ini. Kita tidak pergi ke Persib dan kalah seperti ini 2-1 di Jepara. Itu tidak bisa diterima. Tanamkan dalam pikiranmu, jangan tertawa sebelum pertandingan. Persib datang untuk menang, setelah pertandingan kita bisa tertawa bersama. Jadikan pelajaran di musim ini, kata Marco. Kejadian ini lalu mendapat respon dari pelatih Persib Bojan Hodak. Dalam hal ini Bojan Hodak memilih untuk memaklumi apa yang dilakukan oleh Marco. Pelatih asal Kroasia itu berpendapat Marco layak kecewa karena klub sebesar Persib harus memiliki target kemenangan di setiap laga. Persib adalah tim yang selalu memiliki tekanan karena selalu diharapkan untuk bisa menang setiap pertandingan. Jadi Mark sudah berada di sini selama beberapa tahun dan dia memahami ini. Mungkin ada pemain yang belum tahu atau pemain muda yang belum mengerti. Itu kenapa kami merasa kecewa. Sesuai kekalahan di pertandingan kemarin, saya juga selama di sini hanya kalah sebanyak 2-3 pertandingan selama 2 tahun di sini. Ini normal dan merupakan reaksi yang bagus, ucap Bojan Hodak. Pelatih PSIM akui Persib, Paul van Gastel menegaskan bahwa persiapan yang dilakukan timnya jelang menghadapi Persib tidak berbeda. Namunnya, menurutnya pola yang diterapkan tetap konsisten, yakni analisis terhadap permainan lawan sebelumnya disertai fokus penuh pada pertandingan berikutnya. Kami menganalisis lawan apa yang kami mainkan minggu lalu sebelum lalu kami fokus pada lawan berikutnya. Dalam hal ini Persib, kami menonton pertandingan, kami mencoba memasukkan kekuatan kami ke dalam permainan dan mencoba mengungkapkan kelemahan lawan, ujar Paul sehari sebelum laga. Lebih lanjut, Paul menegaskan bahwa timnya akan menghadapi juara Indonesia, sehingga rasa hormat kepada Persib tetap dikedepankan. Terutama jika kami bermain melawan sang juara, kami harus memberikan mereka semua pujian. Tetapi mereka kalah melawan Jepara, jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi kami untuk melawan sang juara, kata Paul. Rasa antusias juga ditunjukkan sang pelatih. Ia menyebut laga melawan Maung Bandung merupakan kesempatan besar untuk mengukur sejauh mana kualitas tim PSIM saat ini. Sekarang kita akan bermain melawan sang juara, tuturnya. Lebih lanjut, Paul mengungkapkan bahwa timnya kini diperkuat dengan tambahan tenaga dari 2 pemain asing asal Belanda. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah variasi. Persija Jakarta didenda besar-besaran akibat ulah supporter. Si paling bijak, Ketua Panitia Pelaksana Panpel Persija Jakarta Peri Paulus Indra Sarip memberi peringatan kepada Jackmania agar lebih berhati-hati dan tak merusak fasilitas stadion supaya timnya tak mendapat banyak denda. Persija sebelumnya dalam laga pekan pertama Super League memang dihadiri supporter lawan. Buntut kehadiran supporter itu, Viola Persija Jakarta dipastikan mendapat denda dari Komdis Disiplin PSSI.
Pasalnya PSSI dan I-League telah membuat regulasi yang melarang orang supporter away datang ke stadion. Untuk itu kehadiran supporter Persita di laga perdana tersebut membuat Persija pasti terkena denda, karena Viola juga memasang spanduk. Namun tak hanya denda yang akan dibayarkan oleh manajemen Persija, akan tetapi membayar kerusakan yang terjadi di Jakarta International Stadium. Ini terjadi, supporter Persija yakni The Jackmania kurang tertib. Dikabarkan ada beberapa kerusakan yang terjadi. Kabarnya terdapat 47 kursi yang mengalami kerusakan, lalu perbaikan 130 unit dan ada beberapa perbaikan barier. Persija Jakarta dikabarkan akan dapat denda sekitar 200 juta rupiah. Untuk itu denda pastinya sebagai resiko buat tim karena tidak bisa memberikan suasana aman di saat Persija Jakarta bermain kandang. Selain kerusakan kursi, juga dilaporkan soal kerusakan pagar. Kerusakan itu kan kebanyakan di kursi. Kursi itu mayoritas yang rusak. 3-5 baris depan dari tribun utara, timur, dan selatan. Itu kan berarti banyak anak reject yang mania, yang mau nonton di depan dan tumpuk-tumpukan injak kursi, ujar Peri. Banyak yang dendanya. Pertama, denda kehadiran supporter. Tapi kalau itu maklum karena kondisi bagaimana teman-teman The Jackmania dan supporter Tangerang memang sudah dekat dari lama, ucapnya. Persija Jakarta juga terancam dapat tambahan sanksi usai beberapa supporter Persija Jakarta kurang tertib, termasuk pengemparan sepatu ke Ciro Alves. Laga panas terjadi dalam pertandingan Persija Jakarta melawan Malut United pada pekan ketiga Super League. Sampai-sampai pemain Malut, Ciro Alves, dilempari sepatu oleh pendukung Persija di Jackmania. Persija Jakarta lebih banyak dominan melancarkan serangan ketimbang Malut United. Konsentrasi Ciro Alves terpecah karena mendapatkan tekanan dari The Jackmania. Seperti terlihat, The Jackmania yang melempar sepatu diamankan oleh Stewart. Sepatu berwarna putih itu untuknya tidak mengenai pemain asal Brazil tersebut. Pelaku yang melempar sepatu itu langsung diturunkan dari tribun utara IPS dan diamankan oleh panpel Persija. Alhasil, Ciro Alves tidak lagi berani mengambil sepak pojok. Sepak pojok Malut United selanjutnya dieksekusi oleh Tiron Gavino yang sudah mantan pemain asli Persib. Jalannya pertandingan semakin menarik. Bahkan beberapa menit selanjutnya ada beberapa saat di mana pertandingan dihentikan karena adanya ulah dari supporter. Laga sempat dihentikan sekitar 4 menit dan dilanjutkan lagi tanpa adanya gol baru tercipta. Ya, namanya sepak bola itu biasa gesekan. Saya juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba kisruh gedebak-gedebuk. Mungkin itu reaksi dari tim kami saja, kata pelatih Malut United Henry Susilo kepada awak media. Malut United benar-benar tidak berani bermain melawan tekanan sehingga Malut United bisa mengambil poin penuh. Ini diakui Henry Susilo yang sudah mempelajari taktik permainan Persija. Kami bertahan dulu, kalau bisa serang, ya serang, ucapnya.